Sempatkan baca 70 kali walaupun sudah ngantuk berat. Insya Allah hidup Anda akan dikejar keajaiban sehingga rezeki pun menjadi semakin ajaib mendekati Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama bi kaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini, sebelum kita tidur pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya sempatkan baca 70 kali zikir pembuka pintu rezeki ini. Walaupun Anda sudah sangat ngantuk berat, walaupun Anda sudah sangat letih dan capek, walaupun Anda sudah ingin berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Insya Allah bismillah rezeki Anda akan diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi semakin lancar dan juga deras. Semoga semua hutang-hutang Anda dimudahkan untuk lunas dan cicilannya bisa terbayar dengan mudah. Dan semoga semua masalah Anda bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa-doa Anda pun dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas menjadi 3 bagian ya. Bagian yang pertama adalah 7 masalah keuangan rumah tangga yang sering terjadi. Kemudian bagian yang kedua adalah analogi zikir pembuka pintu rezeki. Dan pembahasan yang terakhir atau yang ketiga adalah zikir yang bisa dibaca 70 kali sebelum tidur untuk menarik rezeki. Oke, kita akan langsung saja masuk kepada pembahasan mulai yang pertama. Oleh karena itu buat sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dengan cara tekan tulisan subscribe berwarna merah yang ada pada bawah video ini sekarang juga. Subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan tidak ada kerugian bagi Anda. Namun insya Allah bisa menjadi amal jariah dan amal soleh bagi Anda sekeluarga, dan juga bisa mengalirkan pahala jariah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, Anda juga bisa share video ini, bagikan pada teman Anda, saudara Anda yang memang sedang butuh informasi ini sekarang ya. Dan sahabat yang dimuliakan Allah, Anda juga bisa menge-share video ini kepada saudara-saudara Anda yang butuh informasi ini. Dan sahabat, Anda bisa menuliskan doa-doa terbaik Anda pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Baik, yang pertama ya sahabat, 7 masalah keuangan rumah tangga yang sering terjadi. Bisa saja Anda termasuk ke dalam salah satunya. Yang pertama adalah pendapatan yang tidak seimbang dengan pengeluaran. Gaji baru saja turun, seminggu kemudian dompet sudah kurus. Penyebabnya bisa jadi gaya hidup yang lebih cepat naik daripada penghasilan. Bisa jadi pengeluaran Anda lebih besar pasak daripada tiang karena gaya hidup Anda sekeluarga itu melebihi kemampuan finansial Anda. Jadi gimana solusinya? Buat pos keuangan harian, bukan bulanan ya. Kemudian kalian rancang kebutuhan-kebutuhan, petakan yang mendesak, yang tidak. Kalau memang bukan masuk prioritas, maka jangan dialokasikan dulu. Kemudian yang kedua adalah tidak ada dana darurat. Jadi ketika ada sesuatu hal yang terjadi mendadak, Anda bingung karena tidak memiliki dana atau celengan ibaratnya ya. Contohnya, ketika ada anak yang sakit, keluarganya sakit, motornya mogok atau rusak ya, langsung stres ya. Kenapa? Karena tabungan nggak ada, kemudian harus mencari pinjaman. Atau mungkin
Bisa jadi yang namanya keadaan darurat ini yang hubungannya dengan sekitar. Contoh, tetangga nikahan, saudara ada hajatan dan sebagainya. Itu juga membutuhkan keuangan yang mendesak. Kemudian yang ketiga, utang konsumtif yang menumpuk. Contohnya apa? Pengen punya handphone baru tapi akhirnya beli HP-nya nyicil, kredit online atau pay later ya, di Shopee atau di tempat yang lain. Tapi akhirnya malah bikin blunder ya. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan ya. Kalau kebutuhan itu memang harus dipenuhi, kalau keinginan itu belum tentu harus dipenuhi sekarang. Kemudian yang keempat, kurangnya komunikasi finansial dengan pasangan. Jadi komunikasi itu penting, apalagi di dalam keluarga. Ada kepala rumah tangga, ada istri, ada anak-anak, itu harus komunikasinya bagus. Terutama masalah ngecak-ngecak keuangan itu harus ada komunikasi ya. Kemudian yang kelima, tidak ada perencanaan jangka panjang. Jadi semuanya fokus untuk hari ini. Duit hari ini mau buat apa dihabiskan sekarang. Nggak mikir besok mau apa, anak-anak besok kebutuhan bayar sekolahnya gimana. Sudah nggak terpikirkan, itu jangan sampai terjadi. Yang keenam, atau Anda belajar investasi tapi hanya FOMO atau ikut-ikutan. Temennya untung di kripto, Anda terjun ke kripto akhirnya buntung. Temennya untung di saham, trading, Anda ikutan tapi nggak punya ilmunya akhirnya rugi. Nah, kayak gitu jangan ya. Atau yang ketujuh itu karena kurang bersyukur dan tidak berzikir. Jadi orang yang merasa nggak punya itu bisa jadi bukan karena nggak punya duit, tapi kurang bersyukur. Selalu melihat ke atas dan jarang melihat ke bawah ya. Oleh karena itu perlu nih ada bacaan zikir yang perlu dibaca setiap hari 70 kali, setidaknya kalian baca sebelum tidur. Jadi analoginya, zikir itu seperti wifi ke langit. Semakin kita sering berzikir, semakin kita sering akan terkoneksi dengan Allah. Jadi sinyal rezekinya pun makin kuat. Kalau kita jarang berzikir, ibaratnya itu wifi-nya disconnect ya. Jadi doa-doa kita pun akhirnya nggak sampai karena disconnect. Jadi itu ibaratnya zikir itu bukan hanya mengingat Allah, tapi juga membuat Allah mengingat kita. Itu Allah jelas berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, zikir itu seperti mesin penjernih air. Hati manusia itu kadang keruh oleh stres, iri, dengki, ya, amarah, marah, dosa-dosa. Nah, ketika kita itu sedang berzikir, membaca zikir ini, maka ibaratnya zikir itu akan mengalirkan aliran yang akan membuat air yang tadinya keruh itu menjadi jernih lagi. Jadi air hati yang menjernihkan itu diperoleh dari mana? Dari ketika kita berzikir kepada Allah, ibaratnya seperti itu. Dan yang terakhir atau yang ketiga, zikir itu ibarat seperti menanam magnet di ladang rezeki. Semakin banyak kita menanam, maka yang akan kita panen juga semakin banyak. Kalau nggak dipanen di dunia, pasti nanti dipanen di akhirat. Jadi tidak ada ruginya orang berzikir. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, ada zikir yang bisa Anda baca 70 kali sebelum Anda tidur. Apa zikirnya? Yaitu membaca zikir astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Membaca zikir istighfar ini ya. Karena Allah berjanji orang yang beristighfar akan diampuni dosanya, orang yang bertobat akan diterima taubatnya, orang yang beristighfar, rajin berzikir istighfar, salah satunya nanti akan dibanyakkan hartanya, termasuk diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, sebelum Anda tidur, sempatkan baca zikir astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Begitu ya sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Jangan lupa untuk meng-share video ini pada teman Anda, pasangan Anda, ajak mereka sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa pada video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk share video ini pada teman-teman Anda semua.